Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran, coba dirapikan dulu pakaiannya sesuai dengan kesepakatan kita. Setelah itu dilihat di sekelilingnya apakah sudah bersih atau belum. Sudah bersih? Sudah. Oke, bagus kalau seperti itu ya. Sekarang silakan KM untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk itu kita akan cek dulu kehadiran kalian. Boleh dilihat apakah teman-temannya sudah hadir semua? Sudah ya. Kemudian, apakah hari ini ada yang merasa sedih? Tidak. Senang hari ini? Senang. Oke, alhamdulillah, semoga kalian senang selalu ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi mengenai materi informatika di kelas 7 ya, saya mau bertanya terlebih dahulu. Kalian mau membuat air teh? Apa yang harus kalian kita terlebih dahulu untuk pembuatan air teh agar jadi air teh yang enak? Mempersiapkan bahan-bahan, betul. Seperti apa aja kira-kira bahan untuk air teh? Gula, apalagi? Teh. Tapi tadi yang kalian pikirkan mengenai air teh itu adalah salah satu cara untuk berpikir komputasional. Ya. Maka sebab itu kita hari ini akan belajar mengenai cara berpikir komputasional. Pertanyaan apa pertanyaan? Tahu. Ini apa? Komputer. Laptop. Oke, betul ya. Ini merupakan komputer dan laptop dengan penjelasan bahwa alat yang canggih yang agar komputer kita bisa membantu kita harus memberikan instruksi yang sangat jelas. Nah, instruksi dalam dunia perkomputeran itu dinamakan dengan coding. Ya, apa itu coding? Coding adalah cara kita memberikan instruksi seperti kita berbicara dalam bahasa khusus. Ya, supaya coding itu bisa terlaksana instruksinya, maka nanti ada outputnya. Apa outputnya? Yaitu kecerdasan buatan atau AI. Yang mungkin kalian sudah pakai, ya. Misalkan yang pakai ChatGPT, kemudian misalkan yang pakai Gemini, atau misalkan yang pakai aplikasi lain untuk membantu memudahkan, ya, memudahkan kita dalam proses pengolahan data yang ada di dalam komputer atau dalam laptop. Nah, seperti bisa dilihat bahwa kecerdasan artifisial adalah saat komputer bisa melakukan tugas yang membutuhkan kecerdasan manusia. Jadi mereka itu apa yang bisa dilakukan oleh manusia, maka sistem itu bisa melakukannya, ya. Nah, untuk melaksanakan hal kecerdasan buatan AI atau dalam proses pengkodingan itu kita harus berpikir komputasional. Tadi kita bisa sambungkan dengan yang tadi kita cari mengenai air teh, ya. Jadi apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah cara berpikir yang melibatkan pemecahan masalah secara sistematis dan efisien. Cara berpikir ini adalah dasar dalam mengembangkan algoritma dan program yang efektif. Singkatnya, berpikir komputasional adalah peta atau resep. Jadi tadi bahannya apa aja, langkahnya seperti apa, ya. Kemudian coding adalah bahasa untuk menulis resep tersebut. Setelah kamu udah menyusunkan nih bahan-bahannya apa, kemudian langkah-langkahnya apa, baru dimasukkan ke dalam pemrograman dari coding itu. Nah, untuk apa? Untuk bisa menghasilkan kecerdasan artifisial. Itu. Maka dari kan sampai sini? Ada. Oke. Nah, maka tujuan pembelajaran kita hari ini ya adalah peserta didik mampu menuliskan solusi permasalahan kompleks secara efektif, baik mandiri ataupun kolaboratif, dengan mengintegrasikan logika, kreativitas, dan analisis data, serta mengaplikasikan konsep dekomposisi, abstraksi, identifikasi pola, dan perancangan algoritma. Ya. Yang kedua, peserta didik mampu mempresentasikan hasil pemecahan masalah mereka sendiri secara sistematis dan logis, dengan percaya diri dan mampu memberikan argumen yang sangat jelas. Apa itu berpikir komputasional? Tadi, cara apa? Untuk apa? Untuk memecahkan masalah menjadi sub-sub masalah yang bisa terselesaikan. Ya, akan membagikan kelompok terlebih dahulu. Ya, jadi nanti kelompok diperhitung dari mulai 1 sampai dengan 4, kemudian balik lagi ke 1 sampai 4. Paham? Paham. Oke, boleh dari yang sebelah sini. 2, 3, 4. Nah, kemudian kita akan membahas tentang 4 pilar berpikir komputasional, ya. Jadi ada 4 bagian yang harus dilakukan terlebih dahulu agar nanti program yang akan kita buat itu bisa terlaksana dengan baik tanpa ada cacat sedikit pun, ya. Yang pertama, pilar pertama yaitu dekomposisi. Apa itu dekomposisi?
dekomposisi yaitu memecah masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah untuk dikelola. Jadi ketika ada sesuatu masalah, kita harus mengelola terlebih dahulu, merinci masalah itu menjadi masalah yang jadi masalah yang di paling kecil gitu ya. Jadi jangan sampai kamu langsung membuat suatu program dengan masalah yang besar, gitu ya. Contohnya ada pertanyaan seperti ini: bagaimana cara menentukan dan menyiapkan pakaian yang akan dipakai untuk pergi ke sekolah besok pagi? Coba kira-kira saya gimana? Boleh? Benar, cuaca besok, good. Mencari baju yang baik. Oke. Mencuci baju yang kotor. Oke. Menyetrika baju. Menyetrika baju, betul ya. Jadi permasalahannya kan ini, permasalahannya pakaian yang dipakai untuk pergi ke sekolah besok pagi. Tadi sudah dijawab ya. Yang pertama itu tadi apa? Melihat cuaca, betul. Yang kedua, memilih pakaian baju. Yang ketiga, menyiapkan pakaiannya. Tapi dilihat dulu apakah pakaiannya udah siap dicuci atau belum. Takutnya kalau kotor berarti harus sudah dicuci dulu. Setelah dicuci dikeringkan, setelah dikeringkan baru tadi disetrika. Setelah disetrika bisa langsung dipakai? Bisa. Tapi tetap harus menunggu besok pagi. Oke, kemudian apakah proses ini sama? Tadi proses untuk menentukan pakaian itu sama. Jika kalian ingin menyiapkan pakaian untuk pergi ke acara ulang tahun, apa polanya? Ada yang bisa menjawab? Boleh, silakan. Sama Bu, kita harus terminikan cuaca. Oke, kemudian ada lagi tambahan? Selain daripada tadi cuaca, ada lagi tambahannya? Kita harus memastikan pakaiannya bersih. Oke, berarti sama ya. Ketika kita mau acara ulang tahun, kita pun harus mengetahui polanya. Apa aja tadi? Cek cuaca. Kenapa harus cek cuaca? Kan kalau hujan, apakah kita harus pakai baju yang warna putih acara ulang tahun? Tidak. Karena nanti kalau pakai baju putih bakal apa? Kotor. Berarti kita harus cari cuaca dulu. Kemudian selain daripada mengecek cuaca, nanti kita bisa menentukan kendaraan yang akan kita pakai ke acara ulang tahun. Kalau hujan masih dia pakai motor. Kan nggak mungkin. Pasti kita pakai mobil. Betul. Yang kedua tadi katanya harus memilihkan pakaian. Betul ya? Pakaian itu harus dipilihkan karena tidak setiap ulang tahun itu temanya Barbie semua. Temanya tentang Iron Man semua, enggak kan? Setiap orang tuh punya temanya masing-masing. Masa iya misalkan kita datang ke pesta ulang tahun yang misalkan pestanya itu sebab pink, kita pakai warna emas, masuk enggak? Ya. Tidak masuk ya. Berarti polanya harus sama. Jadi apakah bisa dipakai untuk menentukan baju ulang tahun yang tadi tentang pengecekan cuaca, pilihan pakaian, dan siapkan pakaian? Jelas ya. Itu harus dilakukan. Maka itu dinamakan apa? Itu dinamakan dengan ya mengidentifikasi pola, ya, yaitu mencari kesamaan atau pola yang berulang dalam masalah-masalah yang lebih kecil tersebut. Jadi tadi ada hubungan yang jelas, ya. Ketika misalkan antara baju untuk kita pakai ke sekolah dengan baju untuk pergi ke ulang tahun, itu harus ada pengecekan yang kedua. Apa yang dicek tadi? Tentang apa? Yang dicek pertama itu cuaca. Kedua, pakaian yang dipilih. Kemudian jika kotor, berarti harus ada pencucian terlebih dahulu. Oke, bagus ya. Kemudian, dari semua hal yang kita bahas tadi, apa yang paling penting untuk memastikan pakaian sekolah kalian siap dan apa hal yang bisa kita abaikan? Ada yang bisa menjawab? Boleh? Yang penting seragamnya bersih dan tidak busuk. Oke, kalau yang kita abaikan? Dan saya Boleh silakan? abaikan merek seragam. Merek seragam, betul ya? Itu hal-hal yang tidak penting. Tapi yang paling penting apa tadi? Memastikan pakaian kita bersih, rapi, dan apa? Tidak busuk. Maka dalam pilar berpikir komputasional itu dinamakan dengan abstraksi. Ya, apa itu abstraksi? Yaitu mengabaikan detail yang tidak penting dan fokus pada informasi yang relevan. Tadi yang paling relevan apa? Memastikan pakaiannya agar tidak busuk. Itu berhubungan nggak dengan tadi yang misalkan pengecekan cuaca, pemilihan baju, penyetrikaan? Berhubungan nggak? Berhubungan jelas ya. Jadi yang pertama itu betul-betul memang harus diperhatikan terlebih dahulu, gitu ya. Kemudian selanjutnya pilar terakhir adalah dinamakan dengan algoritma. Apa itu algoritma? Algoritma yaitu membuat urutan atau langkah-langkah yang jelas dan terperinci untuk menyelesaikan masalah. Nah, tadi kan sudah nih didekomposisi, disusunkan dari masalah yang paling kecil ke masalah yang paling lebih sederhana lagi lah, dari masalah besar, makanya dari masalah besar ke masalah yang lebih sederhana. Setelah itu identifikasi polanya tadi. Setelah mengidentifikasi pola ada abstraksinya. Setelah ada abstraksi, baru kita urutkan langkah-langkah yang lebih jelas agar penyelesaian masalahnya itu bisa terselesaikan gitu ya. Nah, ada pun struktur dasar dalam pembuatan algoritma. Jadi ketika kita membuat suatu langkah, tolong tambahkan kata jika atau maka. Kenapa harus ada kata jika atau maka? Untuk mengambil keputusan atau membuat solusi yang fleksibel dan beradaptasi dan menyusun langkah-langkah yang lebih logis dan terstruktur. Bayangkan teman-teman, AI itu adalah sebuah robot. Ya, kita akan mengkodingkan aplikasi dalam AI. Tapi kalau misalkan tidak ada kalimat, ya, tidak ada kalimat untuk
menentukan dia apakah dia harus belok, apakah misalkan dia harus mencuci dan lain sebagainya, maka robot itu akan terus berjalan tanpa ada instruksi yang lain. Makanya nama jika atau maka itu harus dipakai dalam pembuatan algoritma, ya, agar si robot atau agar sesuatu yang kita buat nanti bisa terstruktur caranya. Ya, misalkan ada satu robot yang berjalan misalkan di suatu pegunungan. Kalau kita tidak ada kalimat seperti ini, misalkan jika turun hujan maka robot harus berteduh. Kalau nanti misalkan dalam aplikasinya ada turun hujan, ketika tidak ada kalimat jika atau maka robot akan terus berjalan tanpa ada perintah tambahan. Paham sampai sini? Yang kedua, harus adanya pengulangan dengan kata ulangi atau selama sekian detik. Misalkan, kalian tahu nggak push up? Tahu ya? Misalkan, robot harus mengulangi push up harus mengulangi push up selama, kalau tidak ada kata selama, misalkan kita langsung bisa 30 menit atau misalkan selama 1 jam, itu bukan terus-terusan tanpa ada kata selamanya. Jadi tidak ada kata pembatasan. Jadi untuk ulangi dan selama itu untuk membatasi agar menghindari dari langkah-langkah yang sama, gitu ya. Kemudian yang ketiga ada yang dinamakan dengan beret, ya, boleh dibaca, yaitu memastikan setiap langkah dijalankan dengan aturan yang urutan yang benar. Jika urutannya salah, maka bisa juga akan salah. Misalkan tadi yang harusnya pertama itu mengecek cuaca, ini malah langsung menyetrika. Maka salah gak urutannya? Salah. Masa ini orang nyetrika dulu, baru ngecek cuaca, baru nyuci, baru ngerimbing. Gak mungkin ya. Jadi harus berurutan. Kalau tadi ngecek cuaca, oke, kita cek dulu cuacanya. Kalau tadi udah cek cuaca, itu pemilihan baju, kita cek dulu baju. Ada urutan di sana? Ada nggak? Ada. Tuh ya. Dan yang terakhir ada sub algoritma, yaitu membantu mengelola kompleksitas. Jika algoritma utama terlalu panjang, kita bisa membuat sub algoritma untuk tugas-tugas tertentu, gitu ya. Nah, mari kita susunkan langkahnya. Coba langkah tadi dari mulai awal, kira-kira langkah pertama untuk tadi menyiapkan pakaian itu seperti apa langkahnya? Boleh ada yang mau jawab dulu sebelum saya lebih lanjutkan? Boleh, silakan. Ambil seragam dari lemari. Ambil seragam dari lemari, bagus. Kemudian Kita harus menyetrika dulu. harus disetrika dulu. Berarti kalau disetrika jika pakaiannya Musuh. tapi kalau pakaiannya rapi, berarti langsung apa? Langsung ada pemakaian. Akan bagikan LKPD, namun pengerjaannya nanti melalui kelompok yang sudah ada di meja masing-masing, ya. Sekarang mengenai apa ini? Membuat nasi goreng. Nah, membuat nasi goreng yang enak seperti di gambar. Lapar nggak? Lapar. Ya. Kita kalau lihat gambarnya aja udah lapar, berarti harus sesuai dulu. Ya, apa yang harus dicari oleh kelompok kalian? Pertama, dekomposisinya dulu. Pecahkan masalahnya tadi. Pembuatan nasi goreng itu apa saja sih yang harus dipecahkan terlebih dahulu dalam pemecahan masalah? Yang kedua, identifikasi pola, cari kesamaan. Misalkan, kalau tadi kan kita masalah pakaian di sekolah dan pakaian ulang tahun. Polanya sama nggak? Jadi kasih contoh lain nggak? Selain daripada nasi goreng. Tapi yang harus satu pola. Berarti kalau misalkan nasi goreng bisa disandingkan misalkan dengan pembuatan apa coba? Mie goreng, atau misalkan pembuatan apa lagi? Kue tiaw goreng, betul ya? Nah, kemudian ada abstraksi, fokus pada hal yang penting. Jadi nanti setelah kamu menentukan dekomposisi, menentukan identifikasi pola, tentukan abstraksinya. Yang paling penting itu apa? Yang harus diabaikan, yang nggak terlalu penting itu dituliskan juga. Apa aja jawabannya, ya? Dan yang terakhir algoritmanya. Bikin dulu, boleh? Boleh. Kalau saya bilang tepuk 1, gitu ya. Tepuk 2, yes, gitu. Tepuk 3, cool. Siap? Siap. Tepuk 1, 2, 3, Cool. Yes. Cool. Oke. Oke, boleh setiap kelompok dipindahin dulu barcode-nya. Dibuka aplikasi barcode, kemudian dipindahin. Sudah? Oke, boleh langsung dimasukkan ke dalam kelompoknya, ya. Nanti bakal muncul LKPD berbentuk dokumen. Sudah ada? Oke, yang bagian abstraksi ya? Oke, kalau yang bagian abstraksi, kamu nanti tinggal mencari yang misalkan tidak boleh terlewat dalam pembuatan nasi gorengnya. Yang kedua,
yang tidak penting. Jadi misalkan apakah nasinya harus dibentuk bunga semua? Kan enggak ya. Nah seperti itu contohnya. Jadi silakan dicari yang nggak pentingnya seperti apa, yang boleh, yang udah pernah boleh seperti apa. Paham ya? Ya, terima kasih. Sebentar ya. Mempresentasikan hasil sistem. Oke, bagus. Boleh silakan untuk yang kasus kita itu tentang apa? Membuat Nasi goreng. ya, oke, boleh dibacakan di komposisinya. Perencanaan masalahnya itu seperti apa yang pertama? Belanja bahan-bahan. Ya, lanjut aja dikasih. Memotong sayuran, bawang, cabai, sawi. Memasak bumbu, menggoreng nasi, menambahkan kecap dan bumbu lain. Oke, berarti dari nasi goreng itu kalian memiliki apa tuh tugas-tugas kecil ya, masalah kecil ada 6 masalah yang terpecahkan. Oke, yang kedua. Dari kelompok 2 yang berangkat untuk identifikasi pola, kami ada kesamaan dengan cara membuat gambar instan. Sebelum masak, kita harus mengecek sel atau lokasi makannya. Sebelum masak, kita harus menyiapkan alat dan bahan dulu. Dan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dari semua tugas, apa hal yang tidak boleh terlewatkan? Hal yang tidak boleh terlewatkan adalah kompor menyala, minyak panas, bumbu matang, dan nasi tidak menggumpal. Tidak penting urutan memotong sayuran, misalnya bawang duluan atau cabai duluan. 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 4 algoritma. Jika nasi masih panas, maka dinginkan dulu agar tidak menggumpal. B. Haluskan bumbu. C. Iris sosis dan sayuran. D. Panaskan wajan, beri sedikit minyak. E. Tumis bumbu halus sampai harum. F. Jika bumbu sudah harum, maka masukkan nasi dan aduk sampai rata. G. Tambahkan irisan sosis dan sayuran. Tuang kecap, garam, dan merica, aduk sampai semua tercampur rata. Jika semua bahan sudah tercampur dan matang, maka matikan kompor dan hidangkan. Teman-teman, dari hasil tadi presentasi kelompok dari keempat kelompok itu sudah sangat bagus, berarti dalam artian pemahaman kalian mengenai cara berpikir komputasional itu sudah bisa dipahami. Yang pertama itu pilar pertama harus ada apa aja? Dekomposisi. Dekomposisi itu seperti apa? Bukan. Memecahkan masalah. Ya, yang kedua itu bisa apa? Identifikasi pola. Proses untuk mencari pola yang bagus Reza ya, untuk mencari pola yang sama. Yang ketiga tentang abstraksi. Apa aja yang ada abstraksi? Membedakan yang berbeda. Oke, yang terakhir ada algoritma. Apa algoritma? Oke, kali ini kita akan melaksanakan refleksi ya. Refleksinya ada 3 poin. Silakan teman-teman boleh dituliskan di bukunya masing-masing. Langsung saja jawabannya. Untuk refleksi yang pertama, silakan yang mau berbicara boleh. Ya, silakan ya. Oke, bagus sekali. Yang lainnya? Juga? Mengetahui 4 pilar berpikir komputasional. Oke, bagus sekali ya. Yang kedua, yang paling sulit itu bagian apa? Abstraksi. Abstraksi. Oke, kemudian Bagian identifikasi pola. identifikasi pola. Oke. Yang ketiga, manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa memecahkan masalah. Oke, good. Masalahnya akan lebih terselesaikan. Oke, bagus sekali. Hebat ya, semuanya sudah paham tentang dasar-dasar dari cara berpikir komputasional. Bukan semua. Oke, sebelum saya tutup, saya mau minta tolong untuk kalian agar lebih memahami lagi bagaimana cara berpikir komputasional. Coba nanti di rumah kalian mencari kasus lain, ya, misalkan pembuatan sandwich atau misalkan cara mencuci tas, boleh seperti itu, ya. Silakan nanti cari di rumah. Kemudian insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai dasar-dasar algoritma dan pemrograman.
Ya, ada yang ditanyakan dulu? Tidak. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Sebelum saya tutup dengan salam, boleh Kak Em silakan dipimpin untuk doa terlebih dahulu. Sudah belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.